Kasih di dalam Tuhan, teks Injil yang sudah kita dengarkan bersama mengenai orang Samaria yang baik hati menjadi salah satu kisah dalam kitab suci yang saya sangka kita semua sangat familiar dan sungguh kenal dengan cerita ini. Bacaan pertama mengenai kisah Nabi Yunus juga saya rasa sejak kecil, sejak kita menjadi anak sekolah minggu, menjadi anak sekami, kisah ini sudah biasa kita dengarkan. Yang menarik untuk kita renungkan hari ini, ibu bapak saudara-saudari, kalau kita ditanya dari 3 tokoh yang menyaksikan atau melewati tempat seorang yang mengalami kesulitan, habis dirampok kemudian dipukuli sampai hampir setengah mati. Ada para imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria yang lewat di situ. Pada umumnya dan harapan kita sebagai murid-murid Yesus, kita tentu ingin berlaku seperti orang Samaria. Sebagai murid Yesus, karakter kita, ciri khas kita adalah mau menjadi seperti orang Samaria. Jatuh belas kasih, berbelas kasih menyaksikan orang yang susah, berbelas kasih menyaksikan orang yang menderita, lalu bergerak untuk menolongnya. Itu adalah karakter kita sebagai murid Yesus. Mengapa itu terjadi? Karena Yesus yang kita ikuti juga berlaku begitu. Yesus selalu tergerak hatinya kepada mereka yang menderita. Termasuk ketika kita mengalami susah, ketika kita mengalami derita, ketika kita di dalam kesulitan-kesulitan, Yesus berbelas kasih kepada kita. Karena itulah kita sekalian adalah orang-orang yang juga rindu membutuhkan, juga rindu mengungkapkan bahwa kita adalah orang-orang yang berbelas kasih. Selain kerinduan itu untuk berbelas kasih kepada sesama, tentu saja kita juga mengalami bagaimana Kristus telah berbelas kasih kepada kita. Karena itu kita akan berusaha untuk selalu setia kepadanya. Bukan seperti Yunus yang melarikan diri dari tugas perutusan. Disuruh pergi ke Niniwe, tetapi ia mengambil jalur kapal yang berbeda arah. Tetapi kemudian Tuhan menangkap dia kembali. Juga tentu kita tidak ingin seperti imam yang melihat orang susah tetapi lewat saja. Kita juga tidak ingin menjadi seorang Lewi, menyaksikan orang yang menderita lalu kita membiarkan tanpa menolong. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, mudah-mudahan kerinduan dan harapan kita untuk menjadi orang Samaria yang baik hati boleh kita wujudkan. Dan Santo Fransiskus dari Assisi sudah membuktikan kita manusia zaman sekarang bisa melakukannya. Fransiskus Assisi berhasil sebagai murid yang setia, tetapi juga mampu berdamai dengan siapapun. Mudah-mudahan dalam seluruh hidup kita, kita ditolong oleh doa Santo Fransiskus Assisi, dan dari niat hati kita yang dalam, kita ingin meneladani karya-karyanya. Semoga demikian.